Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali bersama Yesus kuatku. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu. Hati kami limpah dengan syukur sebab Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu hingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kembali kami renungkan untuk kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan siapkan hati ini untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh yang menghidupkan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Demikian firman Tuhan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Yehezkiel ini, bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan di negeri Babel, yaitu bahwa Allah akan mengadakan pembaharuan dan pemulihan terhadap umatnya. Dan melalui Yehezkiel kita melihat bahwa Allah menyampaikan nubuatan dan memperingati bangsa Israel tentang dosa-dosa mereka terhadap Allah, yaitu bahwa mereka telah beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan pada masa-masa sulit, mereka lebih mengandalkan raja-raja asing daripada mengandalkan atau mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan hidup mereka sudah tidak sesuai dengan hukum Taurat. Hidup mereka tidak sesuai lagi dengan hukum Allah. Dan kita melihat juga bahwa dosa dan kekebalan hati mereka telah menajiskan seluruh negeri dan bait suci, sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dan Yerusalem. Dan bangsa milik Tuhan ini telah ditaklukkan oleh bangsa Babel, dan mereka telah menjadi tawanan di negeri pembuangan. Tetapi puji syukur, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan anugerah, melewati perantaran Yehezkiel ini menyampaikan nubuatan yang membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik, yaitu bahwa Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem, sehingga mereka dapat beribadah lagi kepada Tuhan di bait suci yang baru, dan mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemuliaan Tuhan akan bersinar lagi di Yerusalem, sehingga bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya akan mengakui bahwa tidak ada ilah-ilah lain selain Tuhan Allah Israel. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua hal ini pemulihan yang Allah lakukan semata-mata supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dihormati lagi di antara bangsa-bangsa. Dan kalau kita tadi membaca di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27, itu adalah salah satu pemulihan yang Allah lakukan bagi umatnya, yaitu dikatakan Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh yang menghidupkan itu, roh yang akan menghidupkan daging ini, roh yang akan menghidupkan tubuh yang lemah ini. Untuk apa? Untuk dapat hidup menurut segala, di sini dikatakan ketetapan Tuhan. Hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita melihat
bagaimana sewaktu Yesus ada di muka bumi ini, roh yang sama juga yang dijanjikan bagi orang-orang percaya. Ya, roh yang sama juga dijanjikan Yesus, bahkan sudah dicurahkan bagi orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 dari ayat 15, kita akan melihat, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Perintah Tuhan bahwa dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, Tuhan mau umatnya menuruti segala perintahnya. Dan inilah ya kekuatan yang akan diberikan kepada orang percaya agar kita dapat melakukan segala perintah Tuhan. Dia akan mengirimkan penolong itu. Dan dikatakan Dia akan menyertai selama-lamanya dan akan diam di dalammu, diam di dalam batinmu. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, masih dalam Yohanes 14 ayat 26, dikatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Puji nama Tuhan, roh yang menghidupkan, roh Allah, Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab roh itulah yang akan mengajarkan, dikatakan Dia akan mengingatkan segala titah-titah Tuhan, segala ketetapan-ketetapan Tuhan, dan memampukan kita untuk melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita hidup berjalan dengan Roh Kudus, maka terang Tuhan itu akan bercahaya atas kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2 dikatakan, "Sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Baiklah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, hidup berpegang pada titah-titah Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Oleh sebab itu, mari biarlah roh yang menghidupkan itu ada di dalam kehidupan kita, diam di dalammu. Terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu, penuhlah dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu lagi yang mengingatkan kepada kami bahwa kami penuh dengan kelemahan, kami tidak mampu berjalan seorang diri. Apa yang kami rindukan supaya firman-Mu itu terus menuntun kami, apa yang kami rindukan untuk kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan, seringkali sulit untuk kami lakukan. Tetapi bersama Yesus, bersama roh yang menghidupkan itu akan memampukan kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus di sepanjang hari ini, biarlah hidup kami memuliakan Engkau, bahkan hidup kami pun menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan memberkati umat-Mu, apapun pekerjaan dan mungkin di dalam studi sekolah mereka yang mereka lakukan, ataupun sebagai ibu rumah tangga, Engkau akan menyertai, Engkau akan memimpin, dan terus Roh Kudus memimpin dan memberikan hati yang penuh dengan sukacita untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.